Di KPK, Ketua DPRD DKI bongkar surat sakti Formula E, Anies Baswedan makin tersudut. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi bongkar adanya surat sakti dari Gubernur Anies Baswedan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora pada awal perencanaan Formula E. Surat sakti itu jadi pegangan Dispora DKI untuk mengajukan pinjaman senilai 180 miliar rupiah ke Bank DKI untuk pembayaran komitmen fee Formula E. Politisi PDIP itu mengatakan adanya surat sakti dari Anies kepada Kadispora itu menjadi salah satu fokus utama yang disampaikannya ke penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan surat kuasa nomor 747-072-26 tanggal 21 Agustus 2019 dari Gubernur Anies kepada Kadisorda tentang permohonan pinjaman PT Bank DKI dalam rangka penyelenggaraan Formula E, kata Prasetyo dalam keterangannya Selasa 22 Maret. Dia pun menjelaskan setelah mengantongi surat sakti itu tepatnya pada 22 Agustus 2019, Kadisorda mengajukan pinjaman ke Bank DKI senilai 180 miliar rupiah untuk pembayaran termin pertama komitmen fee kepada pihak Formula E Operation atau VEO di tahun 2020. Padahal di hari yang sama, 22 Agustus 2019, DPRD DKI Jakarta baru menetapkan dan mengesahkan perubahan APBD tahun 2019, ungkapnya. Karena itu dia bersyukur kembali dimintai keterangan oleh KPK untuk menambah argumentasi terkait aroma korupsi pada proyek prestisius Formula E. Prasetyo mengatakan pemeriksaan itu mempertebal keterangannya saat pertama kali diperiksa awal Februari lalu. Alhamdulillah, hari ini saya telah mempertebal kronologis praktek ijon pembayaran komitmen fee penyelenggaraan Formula E termin pertama sebesar 180 miliar rupiah melalui pinjaman Bank DKI, katanya. Dia menegaskan dirinya mendukung penuh langkah KPK mengusut dugaan korupsi pada perencanaan Formula E. Saya mendukung proses penyelidikan masalah penyelenggaraan Formula E ini. Saya berharap KPK dapat terus objektif, transparan, dan akuntabel, pungkas Prasetyo. Di sisi lain, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Partai Gerindra Syarif menanggapi pernyataan Ketua DPRD Prasetyo Edy Marsudi yang meminta KPK memanggil Gubernur Anies Baswedan terkait kasus dugaan korupsi Formula E. Menurut Syarif, dia enggan berkomentar banyak terkait hal itu yang menjadi urusan KPK. Tanggapan saya, no comment. Itu urusan penegak hukum, jalankan. Ucap Syarif di lokasi Formula E Ancol, Jakarta Utara, Jumat 25 Maret. Walaupun demikian, Sekretaris Komisi D DPRD DKI itu mendukung penuh Komisi Anti Rasuah menyelidiki semua pihak yang diduga terlibat dalam penyelewengan anggaran Formula E. Kami dukung KPK dan saya juga mendukung ini untuk supaya pekerjaan selesai dan tetap berjalan, tutur dia. Syarif berharap agar penyelidikan KPK tidak akan mengganggu proses pembangunan sirkuit balap mobil listrik tersebut. Kami percaya KPK teruskan bekerja dan masyarakat juga menanti supaya ini selesai dan dibuka tanggal 4 Juli, tambah Syarif. Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi meminta KPK memeriksa semua orang yang dianggap terlibat dalam dugaan korupsi Formula E. Hal itu dikatakan oleh Prasetyo saat menanggapi pertanyaan mengenai belum dilakukannya pemeriksaan terhadap Gubernur Anies Baswedan. Padahal menurut dia, Anies justru orang pertama yang menginisiasi ajang balap mobil listrik itu. Saya menghimbau KPK untuk transparan dan akuntabel untuk pemeriksaan Formula E ini, kata Pras Selasa 23 Maret kemarin. Dugaan kasus korupsi Formula E DKI Jakarta, Anies Baswedan disebut-sebut berpeluang diperiksa KPK. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut-sebut berpeluang diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Panggilan oleh KPK tersebut diketahui mengenai kasus dugaan korupsi Formula E DKI Jakarta yang kini menjadi perbincangan publik. Hal itu dikatakan langsung oleh pengamat kebijakan publik Sugianto. Oh iya, kemungkinan besar iya. Ketua DPRD juga dipanggil. Kemungkinan siapapun bisa diperiksa termasuk Anies, cuma waktunya. Ini masalah waktu saja, tegas Sugianto hari ini. Kalau ini dipandang perlu oleh penyidik lembaga anti rasuah, maka tinggal menunggu waktu tepatnya. Dan juga melihat keterangan disampaikan Ketua DPRD Prasetyo Edy Marsudi saat diperiksa KPK, maka selayaknya Anies juga harus ikut diperiksa. Kan Ketua DPRD juga sarankan Anies segera diperiksa, sebutnya. Ia harap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Formula E ini bisa mempertanggungjawabkan dan ditindaklanjuti prosesnya. Selain itu, ia meminta KPK lebih serius untuk terus mendalami berbagai penyimpangan yang terjadi. Apalagi, hasil audit BPK sudah gamblang, sudah terlihat. Yang dikejar KPK kan bukti penyimpangannya, kerugian negara, dan sebagainya, bebernya.
Terkait koordinasi dengan BPK, Sugianto mengatakan sebenarnya KPK tanpa meminta dan juga membutuhkan maka bisa meminta audit investigasi. Tapi tanpa itu kan KPK sudah bisa melakukan action. Ini kan sudah terang benderang, sudah gamblang, tinggal KPK-nya aja, jelasnya. Sugianto memastikan dalam kasus Formula E jelas melanggar dan diduga ada penyalahgunaan wewenang. Karena hutang itu nggak ada payung hukumnya, dia hutang tanggal 21 Agustus 2019. Jadi itu sepertinya sudah pidana itu. Nggak ada payung hukumnya minjem itu. Dasarnya apa itu minjem? Itu artinya penyalahgunaan wewenang, paparnya. Sugianto membeberkan kejanggalan di saat APBD yang baru disahkan di DPRD menjadi persetujuan bersama atau APBD P 2019 pada tanggal 22 Agustus 2019 dan baru persetujuan bersama baik untuk gubernur dan DPRD untuk melakukan perubahan APBD 2019. Itu belum payung hukum. Tiba-tiba kok sebelum itu Gubernur Anies membuat instruksi untuk pinjamkan tanggal 21 Agustus. Kalau nggak salah itu cair juga kok. Cairnya segera kayaknya, cepat. Itu belum ada payung hukum, itu melanggar. Ini yang pertama. Yang kedua, kata dia, APBD yang disahkan tanggal 22 Agustus 2019 itu masih persetujuan bersama, belum menjadi perda. Sebab lanjutnya payung hukumnya adalah perda. Nah, APBD persetujuan bersama itu masih bisa berubah, karena itu harus disampaikan ke Mendagri. Kalau pembahasan Formula E walaupun sudah dibahas tapi ada kemungkinan dicoret di Mendagri karena masih dalam proses. Nah, dia baru menjadi perda pada 24 September 2019, bebernya. Setelah jadi perda baru bisa jadi payung hukum. Nah, baru bisa pinjem, kemana dasarnya sudah ada. Istilahnya penyalahgunaan wewenang, perbuatan melawan hukum soal pinjam duit itu. Krusial banget itu, penting sekali. Tutur Sugianto lagi. Masih kata Sugianto, potensi persoalan Formula E akan semakin rumit pasca Anies lengser pada 16 Oktober 2022. Dirinya melihat penyelenggaraan Formula E terlalu dipaksakan pada 4 Juni 2022 mendatang. Saat itu, biaya komitmen fee untuk 3 tahun penyelenggaraan yakni 2022, 2023, dan 2024 telah dibayar lunas oleh Pemprov DKI senilai Rp560 miliar. Permasalahannya akan semakin rumit pasca Anies lengser, sebab tahun 2023 dan 2024 melampaui masa tugas Anies yang berakhir pada 2022. Sedangkan tahun itu telah berganti pada gubernur baru, paparnya.